Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan tentang perilaku untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi umum. Definisi perilaku. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus atau rangsang yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Kemunculan perilaku. Kemunculan perilaku diantaranya disebabkan oleh pematangan organ-organ tubuh sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam perilaku. Sebagai contoh, bayi semakin bertambahnya usia, semakin sempurna organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Bayi yang sebelumnya tidak bisa berjalan, seiring waktu bisa melangkah sampai berjalan normal, karena adanya pematangan organ-organ di tubuhnya. Perilaku juga tidak terlepas dari pembelajaran. Belajar berarti mengubah atau memperbaiki perilaku melalui latihan, pengalaman, atau kontak dengan lingkungan fisik dan sosial, serta relatif tidak berubah. Sebagai contoh, belajar berdoa. Perilaku juga tidak terjadi secara sporadis atau timbul dan hilang begitu saja, tetapi ada kelangsungan atau kontinuitas antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya. Perilaku juga muncul karena individu selalu mengarah pada satu tujuan tertentu. Setiap individu yang hidup di semesta ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, anak-anak, mereka belajar untuk mencapai ujian akhir semester. Perilaku juga muncul karena adanya pengkondisian klasik atau classical conditioning, sebuah respon yang ditimbulkan oleh stimulus secara alami. Selanjutnya, ada dari faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku. Selanjutnya, kecenderungan perilaku. Kecenderungan perilaku yaitu hasrat atau keinginan yang selalu timbul berulang-ulang dalam dinamika sosial dan perilaku lingkungan sekitar yang mampu menjadi salah satu timbulnya sifat kecenderungan. Kecenderungan perilaku dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kecenderungan perilaku altruisme atau prososial atau perilaku adaptif, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dengan tujuan membantu orang tersebut, namun terkadang dapat merugikan diri sendiri. Yang kedua, kecenderungan perilaku agresif atau maladaptif, yaitu tanggapan emosi tak terkendali yang mengakibatkan timbulnya perilaku yang merusak, menyerang, dan melukai. Berikut contoh kecenderungan perilaku agresif atau maladaptif. 1. Kecenderungan perilaku bullying, yaitu suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti dan membuat seseorang merasa tidak aman. Contoh berikutnya yaitu kecenderungan perilaku narsistik. Kecenderungan perilaku narsistik yaitu rasa cinta yang berlebihan terhadap dirinya sendiri sehingga ingin dipuja, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan tidak memiliki empati terhadap orang di sekitarnya. Individu dengan kecenderungan perilaku narsistik seringkali menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mencari pengakuan terhadap dirinya sendiri. Berikut jenis-jenis perilaku individu yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Perilaku sadar. Perilaku yang memiliki kerja otak dan pusat susunan saraf. Yang kedua, perilaku tak sadar. Perilaku yang spontan atau instingtif. Yang ketiga, perilaku tampak dan tidak tampak. Yang keempat, perilaku sederhana dan kompleks. Dan yang kelima, perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Berikut penjelasan tentang pengertian dari perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Yang pertama, perilaku kognitif. Perilaku yang melibatkan proses pengenalan yang dilakukan oleh otak yang terarah kepada objektif, faktual, dan logis,
seperti berpikir dan mengingat. Yang kedua, perilaku afektif. Perilaku yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia yang biasanya bersifat subjektif. Yang ketiga, perilaku konatif. Kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Dan yang terakhir, perilaku psikomotor. Domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.